Penangkapan kelompok terduga teroris di Lampung dilakukan oleh tim Densus 88 anti teror Mabes Polri. Dalam peristiwa yang diwarnai aksi baku tembak ini, sejumlah anggota terduga teroris tewas dan anggota Densus 88 tertembak. Merespon aksi baku tembak ini hingga penangkapan kelompok terduga teroris di Lampung oleh Densus 88. Ada perlu program penguatan deteksi dini terhadap masyarakat di Lampung supaya kalau ada apa-apa itu bisa menginformasikan ke penegak hukum secara lebih cepat. Dan ini memang kelompok seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kembali kita dikejutkan oleh peristiwa di Lampung, di mana di sana ada aksi terorisme yang membuat aparat Densus 88 harus kena tembak oleh para teroris dan 2 teroris yang berhasil dilumpuhkan. Hal ini mengingatkan pada kita semua bahwa bahaya terorisme itu bisa mengancam setiap saat, bahkan bisa menjadi bahaya laten yang bisa setiap saat melakukan aksi-aksi biadab yang tidak berperi kemanusiaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti wawancara antara CNN dengan Islah Bahrawi. Mari kita ikuti bersama-sama. Penangkapan kelompok terduga teroris di Lampung dilakukan oleh tim Densus 88 anti teror Mabes Polri. Dalam peristiwa yang diwarnai aksi baku tembak ini, sejumlah anggota terduga teroris tewas dan anggota Densus 88 tertembak. Merespon aksi baku tembak ini hingga penangkapan kelompok terduga teroris di Lampung oleh Densus 88, kami akan ulas sore ini bersama narasumber, ada Pak Islah Bahrawi, selaku Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Islah, salam sehat. Selamat sore, Waalaikumsalam. Baik, Pak, Anda berada di Lampung juga nih Pak, memantau langsung begitu atau bagaimana melihat adanya aksi baku tembak antara terduga teroris dan juga tim anti teroris 88 itu, Densus 88? Ini memang sesuatu banyak hal yang menarik ya di sini karena ini kelompok Jamaah Islamiyah dan mereka ini sebenarnya adalah orang-orang lama yang banyak melibatkan diri terutama di konflik di Poso seperti Budi Anduk, terus ada Nanto Bojel, terus ada juga rekrutan lokal yang kemudian didaulat menjadi amir dari kelompok ini namanya Zulkifli. Jadi ini memang banyak hal yang menarik ya di sini karena ini ada satu pakem yang selama ini Jamaah Islamiyah ini lebih banyak bergerak pada tataran-tataran normatif dengan sistem baru yang namanya strategi itu. Tapi kali ini mereka ternyata berusaha membuat Lampung ini menjadi sanctuary sekaligus juga epicentrum gerakan amaliyah kekerasan mereka. Artinya ini menjadi sentral dari jaringan Islamiyah atau JI ini atau bagaimana ya? Sehingga Anda juga berada di sana, Pak Islah. Apakah turut serta dalam penggerbekan terduga teroris di sini atau agenda apa yang Anda lakukan di sana, Pak Islah? Ini karena ada satu ketertarikan saya sebenarnya, Mas. Apa yang terjadi di Lampung ini buat saya yang biasa mengamati pergerakan Jamaah Islamiyah, terutama ini ada sesuatu yang menarik. Karena kalau dilihat dari lokasinya, dari TKP-nya, mereka ini punya metode yang sama dengan Upik Lawanga yang juga dulu ditangkap di Lampung. Mereka punya bunker, mereka berusaha memproduksi senjata, dan ini yang membuat menarik karena kelompok Parawijayanto ya di Jamaah Islamiyah ini kan selama ini menggunakan sistem-sistem marhalah yang dengan pola-pola evolusi ya, bukan revolusi. Tapi ini kalau dilihat dari persiapan mereka, memang mereka seolah-olah ingin menjadikan lokasi ini sebagai lokasi pabriknya senjata gitu. Ini menarik buat saya. Dan yang lebih menarik lagi, mengapa Lampung?
Nah, ini Iya. juga menjadi perhatian dari kita ya. Hmm. Mengapa kok Upik Lawanga ini di Lampung, Budi Anduk di Lampung, Nanto Bojel juga di Lampung. Ini yang harus menjadi satu perhatian kita bahwa Lampung ini memiliki resiliensi sosial yang sangat tinggi dengan kelompok radikal. Ini sejak dulu ini. Mulai dari zaman gerakan Ustroh, ada kasus Talang Sari di sini. Memang Lampung ini kemudian menjadi sanctuary karena di sini banyak transmigran dari Jawa yang kemudian pelarian-pelarian ini seolah-olah mendapatkan surganya di sini, ditambah dengan kontur alam dan juga geografi yang begitu sulit ya. Apalagi TKP ini kalau dilalui dengan jalan kaki itu kurang lebih sekitar 5 jam. Dengan jalan setapak yang berbatu yang sulit sekali dilewati oleh kendaraan. Nah, ini memang rata-rata mengapa Lampung ini menjadi menarik bagi kelompok ini karena medannya yang sangat sulit ini sehingga menjadi tempat perlindungan, menjadi tempat ribat, menjadi tempat menjadi tempat epicentrum buat mereka ini sangat nyaman sekali. Ini harus menjadi perhatian serius dari pihak Densus 88 memang. Nah, ini juga harus ada peran mitigasi sosial terhadap masyarakat. Masyarakat juga harus dikuatkan untuk deteksi dini di daerah Lampung ini karena hampir semua DPO itu memang banyak yang melakukan deployment dan persembunyian. Lampung ini jadi tempat persembunyian mereka. Artinya ini sudah lama dibaca ya, dipetakan oleh Densus 88 di Kabupaten Pringsewu ini lokasi di mana tempat disembunyikannya senjata, kemudian kelompok ini berkembang. Baru kali ini pada hari kemarin ya ditangkap terduga teroris. Ya. Artinya mengalami kesulitan tidak ini Densus 88 sebenarnya kalau Anda lihat Pak Islah. Dan kalau Anda katakan dari Budi Handuk dan kawan-kawan, ini anak buahnya itu NG, ZA, PS, H, dan AM yang ditangkap ini sudah merupakan gabungan jaringan Islamiyah dari dulu begitu, Pak Islah? Iya, ada juga yang rekrutan lokal seperti Zulkifli yang juga tewas tertembak ini. Ini sebenarnya juga orang Lampung yang direkrut oleh kelompok lama seperti Budi Anduk dan Nanto Bojel ini. Nah, ini mengapa kemudian saya terus terang tertariknya kenapa saya harus datang ke sini karena ini ada semacam keluar dari pakem JI dalam beberapa tahun terakhir yang lebih bergerak pada tataran-tataran normatif dengan konsep yang namanya marhalah itu. Tapi di sini justru mereka ini membuat pabrik senjata, mereka membuat bunker untuk uji tembak dan sebagainya. Ini adalah gerakan-gerakan yang sangat serius. Nah, tapi memang dibutuhkan kepekaan masyarakat di sini karena mengingat tempatnya yang sangat terpencil, ada perlu program penguatan deteksi dini terhadap masyarakat di Lampung supaya kalau ada apa-apa itu bisa menginformasikan ke penegak hukum secara lebih cepat. Dan ini memang kelompok seperti Budi Anduk ini sudah bertahun-tahun dari sejak tahun 2005, dari sejak pasca konflik Poso, dia ini memang menghilang. Dan Densus memang seolah-olah memang tidak pernah nyenyak tidur sebelum dia ini diketemukan. Dan ternyata ditemukan di Pringsewu ini dengan posisi yang siap dengan persenjataan yang lengkap. Apalagi ada M16 yang ditembakkan ke petugas yang saat ini sedang di rumah sakit untuk diangkat proyektil pelurunya karena memang pelurunya berada di sekitar tulang belakang. Nah, ini memang harus menjadi perhatian dari kita bahwa metamorfosis dari kelompok teroris ini kadang-kadang memang melandai, tapi ada momentum tertentu mereka itu justru akan melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya militan seperti ini. Ini memang harus disikapi oleh Densus secara lebih jeli. Oke. Ya, saya kira aksi-aksi terorisme seperti ini tidak lepas dari doktrin Jamaah Islamiyah yang mengatakan bahwa hukumnya wajib untuk memerangi pemerintahan yang mereka sebut pemerintahan Tauhid. Ini sebuah doktrin yang sangat merusak generasi muda dan rata-rata mereka yang terekrut menjadi teroris justru adalah anak-anak muda yang sedang putus asa, sedang menghadapi kesulitan ekonomi, tidak memiliki pekerjaan dan seterusnya, hingga mereka gampang sekali tercuci otaknya, hingga mereka berani melakukan aksi-aksi biadab terhadap sesamanya. Hal ini juga mengingatkan kita kepada pihak-pihak tertentu yang
selama ini gencar meneriakkan agar Densus 88 dibubarkan. Kalau Densus 88 dibubarkan, lantas siapa yang harus bertanggung jawab apabila ada aksi-aksi teror seperti ini? Kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi seandainya Densus 88 itu benar-benar dibubarkan. Kita tahu bahwa aksi terorisme, apalagi ideologinya ini tampaknya tidak akan pernah mati. Mereka akan terus beraksi dan memanfaatkan situasi, memanfaatkan ruang dan waktu. Setiap saat mereka bisa melakukan aksi apabila masyarakat lengah. Oleh karena itu, dalam situasi seperti itu, kita semua wajib waspada. Benar seperti yang disampaikan oleh Islah Bahrawi tadi, bahwa masyarakat harus memiliki kepekaan untuk bersikap responsif terhadap aksi-aksi teror. Apabila ada indikasi, ada sekelompok tertentu yang berusaha untuk mengaco, maka harus segera melaporkan kepada aparat yang berwajib, kepada aparat keamanan, sehingga mereka tidak bisa melakukan aksi lebih jauh yang bisa merusak bangsa dan negara. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.